warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zulfatania Fidausi dengan NIM 2018-111-2024. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah analisis real lembar kerja mahasiswa yang keempat. Happy watching. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya dari mata kuliah analisis real lembar kerja mahasiswa yang keempat. Di sini kita disuruh memilih 2 soal. Saya mengambil soal yang pertama dan soal yang nomor 3. Soal yang pertama, misalkan S1 merupakan himpunan dari X anggota R di mana nilai X ini lebih besar sama dengan 0. Tunjukkan secara lengkap bahwa S1 mempunyai batas bawah tetapi tidak mempunyai batas atas. Tunjukkan juga bahwa infimum S1 sama dengan 0. Penyelesaiannya, diketahui tadi S1 sama dengan himpunan dari X anggota R di mana nilai X sama lebih besar sama dengan 0. Ditanya yang A, tunjukkan S1 mempunyai batas bawah, yang B, tunjukkan S1 tidak mempunyai batas atas, yang C, tunjukkan infimum S1 sama dengan 0. Yang A akan ditunjukkan S1 mempunyai batas bawah. Karena X tadi lebih besar sama dengan 0, maka semua Y itu anggotanya R dengan nilai Y kurang dari sama dengan 0. Jadi dimisalkan nilai Y itu mulai dari 0, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya adalah batas bawah himpunan S. Sehingga terbukti bahwa S1 mempunyai batas bawah. Selanjutnya yang B, akan ditunjukkan bahwa S1 tidak mempunyai batas atas. Misalkan S1 mempunyai batas atas yang saya namakan dengan U, di mana U ini sebagai batas atas. Batas atas S1 dengan nilai U lebih besar sama dengan 0, sehingga U lebih kecil dari U tambah 1 dan U lebih besar dari 0. Sehingga U bukanlah batas atas himpunan S1. Mengapa? Karena U plus 1 ini bisa berkembang menjadi U plus 2, U plus 3, U plus 4, dan seterusnya sampai U plus N. Jadi tidak terhingga. Oleh karena itu S1 tidak mempunyai batas atas. Sehingga terbukti bahwa S1 tidak mempunyai batas atas. Selanjutnya yang C, akan ditunjukkan infimum S1 sama dengan 0. Karena nilai X lebih besar sama dengan 0, maka 0 adalah batas bawah S1. Sehingga jika dimisalkan nilai T lebih besar dari 0, maka T per 2 kurang dari T. Oleh karena itu, infimum S1 sama dengan 0. Sehingga terbukti bahwa infimum S1 sama dengan 0. Selanjutnya pada nomor yang kedua, saya memilih soal yang nomor 3. Misalkan S3 sama dengan himpunan dari 1 per N di mana nilai N anggota dari bilangan asli. Tunjukkan bahwa supremum S3 sama dengan 1 dan infimum S3 lebih besar sama dengan 0. Hal ini akan diikuti bahwa infimum S3 sama dengan 0 dengan menggunakan sifat Archimedes 2.5.2 atau 2.5.3 bagian B. Penyelesaiannya, diketahui tadi S3 itu himpunan dari 1 per N di mana nilai N merupakan anggota bilangan asli. Ditanya, tunjukkan bahwa supremum S3 sama dengan 1. Tunjukkan bahwa infimum S3 lebih besar sama dengan 0. Pembuktiannya yang A, akan ditunjukkan bahwa supremum S3 sama dengan 1. Karena 1 per N kurang dari sama dengan 1 untuk semua nilai N anggota dari bilangan asli, maka 1 adalah
batas atas S3. Karena satu anggota dari S3, maka supremum S3 sama dengan 1. Sehingga terbukti bahwa supremum S3 sama dengan 1. Selanjutnya yang B, akan ditunjukkan infimum S3 lebih besar sama dengan 0. Karena 1/n lebih besar sama dengan 0 untuk setiap n anggota bilangan asli, maka 0 adalah batas bahwa S3. Misalkan T sama dengan 1/m anggota dari S3 untuk semua m itu anggota bilangan asli, maka ada S sama dengan 1/2m anggota dari S, sedemikian sehingga 1/2m itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1/m. Oleh karena itu, 0 adalah infimum S3, sehingga infimum S3 sama dengan 0. Sehingga terbukti bahwa infimum S3 lebih besar sama dengan 0. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.